Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan menjelaskan. Jadi untuk kendaraan tol diesel yang akan kita bahas kali ini itu dia turun mesin. Jadi untuk spare part apa saja sih yang diganti saat turun mesin? Mari kita simak video berikut. Jadi untuk turun mesin itu untuk bagian silinder head. Jadi ini ya bagian silinder head itu ada yang diganti itu ada seal clamp, terus ada klapnya. Jika dia sudah aus banyak itu klap harus diganti juga ya. Kalau seal itu wajib diganti, setiap bongkar kita wajib ganti seal. Seal ini dapat rusak dan oli dapat masuk ke dalam ruang bakar. Untuk selanjutnya di sini sebelah sini ada oreng-oreng ya, oreng pump, oreng oli, sini oreng oli, ini pompa power steering, ini pompa oli, ini vakum. Di sini ada seal-sealnya ya, seal-seal atau oreng. Ini harus diganti semua saat kita turun mesin. Terus ada oli mesin juga, ada air radiator, itu harus diganti semua ya teman-teman. Terus selanjutnya ada ini piston. Jadi piston ini kalau sudah turun mesin biasanya itu udah aus di sini yang bergesekan, itu wajib diganti. Kalau standar ya ukurannya ganti standar, kalau oversize jadi ganti yang ukuran lebih besar atau lebih lebar. Biasanya untuk diesel sendiri itu ukurannya standar 0,50 sama 100 ya. Tapi biasanya untuk diesel kalau nggak standar ya 50, kalau 100 sudah terlalu tipis nanti di bagian linernya. Tapi untuk kali ini itu untuk silinder liner itu tidak diganti tapi di oversize 50, dan untuk pistonnya diganti yang oversize 50 juga. Terus ini ring piston ini juga harus diganti dengan ukuran 0,50 sesuai dengan piston yang diganti. Terus selanjutnya ada pin. Jika piston diganti, ini pin juga diganti ya teman-teman. Terus ring ini wajib diganti. Terus ini metal jalan atau conrod bearing, biasanya bagian luar metal jalan. Itu kalau kendaraan kehabisan oli itu biasanya ngeluntung ya. Ini untuk metal jalan ada 4 karena stangnya juga 4, itu harus diganti juga. Tingkat keausannya juga dilihat, kalau sudah aus harus diganti. Terus sebelahnya lagi ada metal duduk. Kalau kali ini sangat parah ya ausnya. Ini juga harus diganti karena ausnya terlalu parah. Metal duduk ini metal setengah bulan ini juga diganti. Kalau sudah kuning-kuning seperti ini artinya ausnya sudah dalam. Terus ada juga filter oli, perpak top set juga harus diganti ya teman-teman. Terus selanjutnya itu kalau metal jalan, metal duduk itu kehabisan oli, biasanya untuk kerkasnya itu kemakan teman-teman. Ini penampang kerkas yang kemarin kemakan dan kita lakukan poles. Kalau diameternya nggak terlalu dalam itu kita poles saja. Tapi kalau sampai dalam
biasanya itu di undersize ya, jadi dikecilin. Ukurannya biasanya itu ada standar, terus 0,25 dan 0,50. Itu kalau kemakan. Biasanya kalau kemakan itu kehabisan oli, penyebabnya kehabisan oli. Kalau kehabisan air, itu yang terkena adalah silinder linernya ya. Dan pistonnya itu pasti akan blaret. Untuk yang silindernya seperti ini baru proses pembersihan ya. Habis dari mesin bubut, habis dari dekolter. Jadi ruang bakar ini dilebarin sesuai dengan ukuran pistonnya, yaitu 0,50. Setelah bersih semua, setelah dibersihkan semua, nanti dilakukan perakitan. Untuk kendaraan ini kemarin itu trouble-nya asap keluar dari blue gas dan olinya itu ngejok. Kemarin ring stekernya itu sempat putus. Di sini ada gambar turbo ya teman. Nah, ini ringnya putus. Biasanya yang putus itu nomor 1 dan nomor 2. Karena dia ring kompresi penahan ledakan bakar. Kalau ring nomor 3 itu ring oli, dia sebagai pelumasan. Nah, di depan kita ini ada turbo yang sudah bongkaran ya, yang sudah dibongkar. Ini kemarin itu untuk di intake ada oli yang keluar. Oli yang keluar setelah dicek ternyata dari turbonya. Terus dilakukan pembongkaran ya teman. Nah, untuk perbaikannya biasanya itu ini bis ini dan ring ini itu sudah pada aus sehingga menyebabkan oli masuk ke intake manifold, dan juga ini ada seal. Untuk penggantian biasanya itu satu set sama ini sama ini spare ini. Itu penggantian dalemannya aja untuk turbo. Itu ada yang jual ya, nggak harus ke dealer, bisa ke toko-toko biasa penyedia spare part itu menyediakan itu. Terus di sini ada klep. Kemarin kenapa diganti? Karena ini kita lihat untuk permukaan ini udah tipis banget ya teman, sehingga harus dilakukan penggantian. Kalau kita lakukan penyekuran itu nanti terlalu tipis dan hasilnya kurang memuaskan. Biasanya kompresi akan aus, akan ngobos. Sini ada noken asnya aman, nggak ada yang blaret. Jadi untuk saat turun mesin itu harus dicek semua. Ini oval, ketika ovalannya harus dicek ya. Tapi kali ini masih bagus semua. Jadi kemarin itu penyebab gejalanya seperti itu, keluarnya asap pada blue gas, selang blue gas, dan juga oli yang boros. Nah, ini sudah mulai perakitan untuk silinder headnya. Terus untuk melakukan perakitan untuk momen dari silinder, momen dari baut silinder kop ataupun metal duduk, metal jalan, untuk pemasangan bautnya itu harus ada momennya ya teman. Harus sesuai standar, jangan asal-asalan, karena nanti itu bisa merusak bautnya itu sendiri. Kalau memang udah panjang dari baut itu harus dilakukan penggantian.
Ini contoh bautnya. Ini baut silinder head ya. Kalau ini sudah mulai memanjang, berarti harus dilakukan penggantian karena saat pengencangan nanti tidak maksimal. Teman, jumlahnya ada banyak. Ini dilihat dari pitch-nya atau kerenggangan beratnya. Nah, ini untuk piston barunya, ukurannya ini 0,50. Jadi pistonnya diganti yang oversize 0,50. Jadi itu ya teman-teman semua. Jadi penggantian apa saja yang dilakukan penggantian saat kendaraan kalau diesel turun mesin itu tadi yang saya jelaskan. Tapi untuk kendaraan yang lain mungkin hampir sama ya, karena untuk spare part kendaraan diesel bensin itu kemungkinan sama untuk dalemannya. Oke, semoga bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih.